Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana, mahasiswi dari Universitas Dian Nusantara, Kampus Bekasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan hasil ringkasan materi yang saya buat mengenai pentingnya komunikasi dalam human relation. Pengertian human relation. Human relation adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain, baik dalam situasi kerja atau dalam organisasi kekaryaan. Ditinjau dari kepemimpinannya yang bertanggung jawab dalam suatu kelompok merupakan interaksi orang-orang menuju situasi kerja yang memotivasi untuk bekerja sama secara produktif sehingga dicapai kepuasan ekonomi, psikolog, dan sosial. Ada dua pengertian hubungan manusiawi atau human relation, yakni human relation dalam arti luas dan juga arti sempit. Yang pertama, hubungan manusiawi human relation dalam arti luas, yaitu interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan. Jadi hubungan manusiawi dilakukan di mana saja. Bisa di rumah, di jalan, di dalam kendaraan umum, misal di bis atau angkutan kota dan sebagainya. Arti yang kedua adalah hubungan manusiawi dalam arti sempit, yaitu interaksi antara seseorang dengan orang lain. Akan tetapi interaksi di sini hanyalah dalam situasi kerja. Peran human relation dalam hubungan internal. Human relation adalah kegiatan rohaniah, yaitu kegiatan rohaniah yang menyangkut watak, sifat, perangai, kepribadian, sikap, dan tingkah laku menuju kepuasan hati. Proses ini berlangsung pada 2 atau 3 yang terlibat dalam komunikasi antarpersonal yang bersifat dialogis, sehingga masing-masing mengetahui, sadar, dan merasakan efeknya. Jika semuanya merasa senang, maka kegiatan human relation yang dibangun berhasil. Namun, jika tidak menimbulkan rasa puas, maka kegiatan human relation itu gagal. Hubungan manusiawi memiliki pengaruh yang besar dan menembus kehidupan organisasi karena merupakan jembatan antara karyawan dengan sesama karyawan maupun karyawan dengan pimpinan. Bila kondisi untuk hubungan interpersonal yang baik hadir, kita juga cenderung menemukan respon-respon positif terhadap pimpinan, sikap tanggap atas kebutuhan-kebutuhan pribadi dan organisasi, kepekaan terhadap perasaan pegawai, dan kesediaan untuk berbagi informasi. Semua ini adalah prasyarat untuk komunikasi ke atas dan ke bawah yang efektif, agar tercipta suasana kerja yang harmonis dan baik dan dapat meningkatkan semangat kerja yang akan mempengaruhi juga hasil pekerjaannya. Yang ketiga, peran human relation dalam peningkatan karir. Kunci dari kegiatan human relation adalah motivasi, yang dapat mendorong kinerja karyawan. Seorang pimpinan harus dapat memahami kebutuhan karyawan dan harus menyesuaikan penghargaan yang diberikan kepada karyawan tersebut, seperti gaji yang layak, pemberian cuti, dan promosi jabatan bagi karyawan. Peningkatan karir dalam kaitannya dengan human relation adalah sebagai motivasi bagi karyawan. Dengan demikian, karyawan akan menunjukkan loyalitasnya kepada perusahaan dengan bekerja secara maksimal. Peningkatan karir yang diberikan perusahaan kepada karyawannya akan mempengaruhi organisasi dan kinerja karyawan, di mana peningkatan karir merupakan peningkatan formal yang dilakukan organisasi atau perusahaan untuk menjamin orang-orang yang ada di dalamnya mempunyai kualifikasi dan kemampuan serta pengalaman yang cocok ketika dibutuhkan. Oleh karena itu, sebuah organisasi perlu mengelola karir dan mengembangkannya agar produktivitas karyawan tetap terjaga dan mampu mendorong karyawan untuk selalu melakukan hal yang terbaik dan menghindari frustasi kerja yang akan berakibat penurunan kinerja perusahaan. Pengelolaan dan pengembangan karir akan meningkatkan efektivitas dan kreativitas sumber daya manusia yang dapat menimbulkan komitmen yang kuat dan meningkatkan kinerja dalam upaya mendukung perusahaan untuk mencapai tujuannya. Jika dalam suatu organisasi tidak memiliki manajemen yang baik dalam pengelolaan dan pengembangan karir, maka akan muncul ketidakpuasan dari karyawan terhadap kinerja pimpinan perusahaan dan produktivitas organisasi akan berjalan lambat karena karyawan merasa kesempatan untuk mendapatkan jenjang karir di dalam organisasi. Jadi, pengembangan karir merupakan hal yang penting untuk mendorong kinerja karyawan. Dari presentasi yang sudah saya sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antar manusia atau human relation adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain, baik dalam situasi kerja atau dalam organisasi kekaryaan. Ditinjau dari kepemimpinannya yang bertanggung jawab dalam suatu kelompok merupakan interaksi orang-orang menuju situasi kerja yang memotivasi untuk bekerja sama secara produktif sehingga dicapai kepuasan ekonomi, psikologis, dan sosial. Human relation merupakan jembatan penghubung yang menghubungkan antara atasan dan bawahan, bawahan dengan atasan, dan bawahan dengan bawahan, untuk menciptakan kepuasan dalam bekerja sehingga meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Human relation adalah komunikasi persuasif. Dengan melaksanakan human relation,
Pimpinan organisasi atau pimpinan kelompok dapat melakukan komunikasi dengan para karyawannya secara manusiawi untuk menggiatkan mereka bekerja bersama-sama sehingga hasil yang diperoleh dapat memuaskan. Human relation juga penting karena merupakan jembatan antara karyawan dengan sesama karyawan maupun karyawan dengan pimpinan. Human relation memegang peranan yang sangat penting dalam hubungan internal karena dapat memecahkan berbagai macam masalah yang menyangkut faktor manusia dalam organisasi, benturan psikologis, dan konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi. Bukan hanya pimpinan dengan karyawan, tetapi juga karyawan dengan karyawan yang berpotensi mengganggu kelancaran organisasi dalam mencapai tujuan. Pengembangan karir merupakan cara untuk memotivasi karyawan untuk mendapatkan loyalitas karyawan dalam bekerja sehingga produktivitas karyawan meningkat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.